Resmi, Sintayong memanggil 27 pemainnya untuk jalani laga kontra Bahrain dan juga Cina. Dua pemain Grade A Eropa langsung bergabung. Nama Elkan Bagot mencuat. Tanggapan mengejutkan Elkan Bagot soal 27 pemain yang dipanggil ke timnas Garuda. Media Amerika ini keheranan dengan skuad Garuda jelang laga kontra Bahrain dan juga Cina. Cari gara-gara, media Vietnam sindir skuad Garuda sudah bisa memainkan 11 pemain naturalisasinya dalam satu tim. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Sintayong akan memanggil 27 pemain untuk laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan juga Cina di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangamean, berdasarkan informasi dari Ketua Badan Tim Nasional Sumarji. Hari ini 2 Oktober 2024, kemungkinan besar, jika tidak ada perubahan, nama-nama pemain timnas Indonesia segera dirilis. Kemarin saya juga sudah bertemu Pak Sumarji dan banyak bicara. Meski secara regulasi yang disetor 23 nama, pemain yang dipanggil bakal naik menjadi 27. Karena itu sebagian besar pemain yang melawan Australia akan dipanggil kembali, kata Bung Ropan. Dua pemain yang baru mendapatkan paspor Indonesia, Messilgers dan juga Eliano Renders, disinyalir masuk ke dalam 27 pemain tersebut. Masuknya Messilgers dan Eliano praktis meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Messilgers dapat membentuk kolaborasi tangguh di lini belakang bersama J.I. dan juga Rizky Ridho. Sementara Eliano bisa diperankan sebagai winger kanan ataupun kiri, maupun wingback kanan. Setelah dipanggil kapan pemain akan berkumpul? Pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 dijadwalkan tiba di Jakarta pada Sabtu 5 Oktober sore waktu Indonesia Barat. Untuk pemain-pemain abroad atau yang mentas di luar negeri, mereka berpotensi langsung berangkat ke Bahrain. Keputusan itu diambil karena para pemain abroad masih tampil bersama klub masing-masing pada tanggal 5 sampai 6 Oktober 2024. Mereka para pemain Liga 1 akan berkumpul tanggal 5 Oktober 2024. Jam 18.00 waktu Indonesia Barat, para pemain yang dipanggil sudah harus bergabung dan tidak boleh telat. Jika telat, mereka bakal dikenakan denda oleh Sintayong, kata Bung Ropan. Ketum PSSI Erick Thohir menargetkan timnas Indonesia mendapatkan 4 poin kontra Bahrain dan juga Cina. Sementara manajer timnas Indonesia Sumarji memastikan tidak ada pemain yang cedera jelang lawatan ke markas Bahrain dan juga Cina di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 10 dan tanggal 15 Oktober 2024. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Tim Nasional mengatakan semua pemain siap tempur termasuk nama Sandy Walsh dan juga Shiny Patinama yang diisukan mengalami cedera. Jordi Amat yang sempat absen karena cedera pun kini sudah pulih. Tidak ada pemain yang cedera. Shiny Patinama tidak cedera. Kami sudah konfirmasi itu. Sandy Walsh juga terkonfirmasi tidak cedera, kata Sumarji. Menanti respon Elkan Bagot jelang Sintayong mengumumkan 27 pemain timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Setiap kali Sintayong mengumumkan daftar pemain untuk timnas Indonesia, Elkan Bagot selalu mengunggah sesuatu di akun Instagramnya. Pada Jumat 27 Agustus 2024 lalu, Sintayong mengumumkan 26 pemain untuk laga melawan Arab Saudi dan juga Australia. Di hari yang sama, Elkan Bagot membuat unggahan di akun Instagram pribadinya. Elkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada sang kekasih. Sebelumnya pada Juni 2024 lalu, Elkan Bagot juga melakukan hal yang sama. 2 hari sebelum Sintayong mengumumkan daftar pemain untuk laga melawan Irak dan Filipina, Elkan Bagot membagikan momen bersama sang kekasih Katie Marsden. Lantas kenapa Elkan Bagot tidak kunjung dipanggil kembali ke timnas Indonesia? Sintayong tidak pernah mengungkapkannya secara pasti. Sintayong bahkan meminta Elkan Bagot untuk langsung menjelaskannya. Peluang Elkan Bagot menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia pun semakin mengecil, seiring masuknya banyak pemain top di skuad Garuda. Sebut saja nama seperti J.I. Justin Hubner, hingga Messilgers. Federasi Sepak Bola Dunia memberikan reaksi soal laga timnas Indonesia kontra Bahrain dan juga Cina, hingga menyinggung poin yang bakal diraih pasukan Sintayong. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Skuad Garuda lebih dulu akan bertandang ke markas Bahrain di Stadion Nasional Bahrain
pada tanggal 10 Oktober mendatang. Setelah itu, tim besutan Sintayong tersebut kembali melakoni laga away kontra Cina di Qingdao Football Stadium pada tanggal 15 Oktober mendatang. Sementara itu, FIFA tiba-tiba menyoroti pertandingan yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia. Bahkan FIFA menyinggung poin yang bakal diraih pasukan Sintayong setelah menghadapi dua tim dengan peringkat FIFA lebih baik dari Indonesia tersebut. Dua laga berikutnya menanti di bulan Oktober ini. Kira-kira berapa poin yang bisa diraih Indonesia? Tulis FIFA di akun Instagramnya. Pertanyaannya, berapa poin yang akan didapat timnas Indonesia setelah bersua kedua negara tersebut? Menurut laman footballranking.com, timnas Indonesia diprediksi akan mendapatkan tambahan poin sebesar 16,89 jika mampu mengalahkan Bahrain. Seandainya imbang, pasukan Sintayong mendapatkan tambahan 4,39 poin. Dan jika kalah, maka skuad Garuda akan dikurangi 8,11 poin. Sementara untuk melawan Cina, timnas Indonesia bakal mendapatkan tambahan 15,55 poin jika bisa meraih kemenangan. Kemudian apabila imbang, skuad Garuda akan tetap mendapatkan poin sebesar 3,5 poin. Dan jika kalah, Jejes dan kawan-kawan akan kehilangan 9,45 poin. Jika dikalkulasikan, timnas Indonesia akan mendapatkan tambahan poin sebesar 32,44 poin seandainya menang atas Bahrain dan juga Cina. Dengan tambahan poin tersebut bisa membuat pasukan Sintayong naik drastis di ranking FIFA terbaru. Meskipun hal itu sulit untuk didapatkan, namun tidak ada yang mustahil dalam sepak bola, selagi si kulit bundar masih berputar di atas lapangan. Media top asal Amerika Serikat, The Athletic, merasa keheranan dengan pemain timnas Indonesia yang diperlakukan bak bintang di Real Madrid. Popularitas pemain timnas Indonesia khusus yang berstatus sebagai naturalisasi memang sangat luar biasa belakangan ini. Pemain-pemain ini bahkan harus bersusah payah untuk keluar dari kerumunan supporter saat berjalan-jalan di Indonesia. Di media sosial seperti Instagram dan juga TikTok, mereka punya jutaan pengikut yang sangat loyal untuk memberikan komentar ataupun menyukai sebuah unggahan. Salah satu pemain timnas Indonesia mendapatkan perhatian sangat besar adalah penjaga gawang FC Dallas di Major League Soccer, yakni Martin Paes. Menurut Martin Paes, tidak akan ada orang yang mengenalnya ketika berjalan-jalan di kota Dallas, Texas, Amerika Serikat. Berbeda kondisinya ketika penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut sedang berada di Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Anda melihatnya di internet, Anda melihat angka-angkanya, dan Anda tidak dapat benar-benar memahaminya. Lalu kami tidak dapat meninggalkan hotel tanpa keamanan, kata Martin Paes. Hal yang sama dirasakan oleh bek andalan timnas Indonesia yakni Justin Hubner ketika sedang berada di tanah air. Saya tidak bisa meninggalkan hotel saya di Indonesia karena ada orang-orang yang menunggu saya, berlari ke arah saya. Kemanapun saya pergi, suasananya kacau, kata Justin Hubner. Fenomena ini pun membuat The Athletic keheranan, karena Justin Hubner misalnya belum pernah bermain untuk tim senior Wolves. Namun Justin Hubner sudah seperti mendapatkan perlakuan yang sama dengan bintang di Real Madrid. Bergabungnya Mesilgers dan Eliano Renders ke skuad timnas Indonesia membuat media Vietnam melontarkan ledekan kepada skuad asuhan Sintayong. Seperti diketahui, bergabungnya Mesilgers dan Eliano menambah kedalaman skuad timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan demikian, dengan hadirnya Eliano dan juga Mesilgers, tim Indonesia bisa membentuk skuad yang berisi 11 pemain naturalisasi. Sebelumnya pada dua laga awal babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan juga Australia, pelatih Sintayong menggunakan pemain 9 dari 11 di starting line up sebagai pemain naturalisasi. Skuad Belanda Indonesia benar-benar bisa dianggap sebagai kekuatan baru di Asia, dengan kiper Martin Paes, bek Verdong, Jejes, Nathan Joaon, Mesilgers. Gelandang ada Eliano, Sandy Walsh, Tom Haye, dan Ivar Jenner. Di posisi striker, Rafael Struijk dan Orat Mangun. Tulis media Vietnam The Tau 247. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.